kawan-kawanku. Apakah kalian baik-baik saja? Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan fasilitas dalam rangka impor. Sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu. Cukup ya melihat wajah kita. Mari kita mulai materinya. 1. Apa saja sih bentuk fasilitas kepabeanan? Pertama, fasilitas yang terkait dengan pelayanan. Fasilitas pelayanan kepabeanan ditujukan untuk memperlancar arus barang, orang, maupun dokumen dalam sistem atau tata laksana kepabeanan di bidang impor. Kedua, fasilitas yang terkait dengan fiskal kepabeanan. Fasilitas fiskal kepabeanan merupakan suatu bentuk pemberian insentif yang berkaitan dengan pungutan bea masuk. 2. Fasilitas yang terkait dengan pelayanan. Pertama, pembongkaran dan penimbunan barang impor yang dapat dilakukan di tempat lain selain di kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Kedua, fasilitas forward leg. Forward leg adalah fasilitas pengeluaran barang terlebih dahulu dengan menyerahkan dokumen. Ketiga, pelayanan segera atau ROS handling. Importir atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) dapat melaksanakan pengeluaran barang impor tertentu dengan menggunakan dokumen pelengkap pabean, disertai jaminan dalam rangka pemberian kemudahan pelayanan segera. Keempat, fasilitas jalur prioritas. Jalur prioritas adalah fasilitas yang diberikan kepada importir yang memenuhi persyaratan yang dilakukan untuk mendapatkan pelayanan khusus sehingga penyelesaian importisasinya dengan lebih sederhana dan cepat. Syarat menjadi importir prioritas. 1. Reputasi perusahaan sangat baik. 2. Tidak pernah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan selama 1 tahun terakhir. 3. Tidak pernah salah memberitahukan jumlah barang, jenis barang, dan atau nilai pabean selama 1 tahun terakhir. Kelima, fasilitas pemberitahuan pendahuluan atau pre-notification. Fasilitas ini diberlakukan agar proses pengeluaran barang dari pelabuhan berjalan cepat, sehingga biaya handling di pelabuhan atau kawasan pabean menjadi lebih murah. 3. Fasilitas yang terkait dengan fiskal kepabeanan. Pertama, pembebasan bea masuk. Pembebasan bea masuk adalah peniadaan pembayaran bea masuk yang merupakan kemudahan yang diberikan pemerintah dalam rangka mendorong penerimaan devisa negara, misalnya ekspor dan lainnya. Kedua, keringanan bea masuk. Keringanan bea masuk adalah pengurangan sebagian pembayaran bea masuk yang diberikan dalam kondisi tertentu, seperti dalam upaya meningkatkan daya saing atau untuk mengatasi masalah pasokan bahan baku yang diperlukan bagi. Apabila barang impor tersebut tidak diekspor kembali dalam waktu yang telah ditetapkan, maka diwajibkan membayar bea masuk dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Ketiga, penangguhan bea masuk. Penangguhan adalah peniadaan sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai timbul kewajiban untuk membayar bea masuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Terdapat pembatasan waktu penggunaan barang impor sementara, paling lama 3 tahun, yang berarti setelah jangka waktu tersebut, maka barang harus diekspor kembali. Tujuan pembatasan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan pemakaian barang impor sementara. Keempat, pengembalian bea masuk. Pengembalian bea masuk dapat diberikan kepada penerima pembebasan atau keringanan bea masuk atau pihak pelaksana importasi. Pengembalian bea masuk tersebut tidak termasuk pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. 4. Tempat penimbunan berikat. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan untuk mendapatkan penangguhan bea masuk. Tempat penimbunan berikat antara lain bertujuan untuk 1.
memberikan kemudahan dan fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan kepada pengusaha berupa penagihan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPNBM, dan PPh pasal 22 impor. 2. Memberi kesempatan kepada pengusaha untuk dapat melakukan kegiatan mengimpor, menyimpan, menimbun, memamerkan, menjual, mengemas kembali, dan atau mengolah barang yang berasal dari luar daerah pabean. 3. Menjamin kelancaran arus barang dan kegiatan impor dan ekspor, meningkatkan produksi dalam negeri dalam rangka pembangunan pengembangan ekonomi nasional. Jenis-jenis tempat penimbunan berikat. 1. Gudang berikat adalah tempat untuk menimbun barang impor yang dapat disertai satu atau lebih kegiatan berupa pengemasan atau pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan, pengepakan, penyetelan, dan pemotongan atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 2. Kawasan berikat adalah tempat untuk menimbun barang impor dan atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan yang hasilnya untuk diekspor. 3. Tempat penyelenggaraan pameran berikat adalah tempat untuk menimbun barang impor dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean untuk dipamerkan. 4. Toko bebas bea adalah tempat untuk menimbun barang asal impor dan atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. 5. Tempat lelang berikat adalah tempat untuk menimbun barang impor untuk dijual secara lelang. 6. Kawasan daur ulang berikat adalah tempat untuk menimbun barang impor yang di dalamnya dilakukan kegiatan daur ulang limbah asal impor dan atau asal daerah pabean sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Bila ada yang kurang materinya, mohon untuk cari sendiri. Kami segenap jajaran kelompok 4. Pamit undur diri dulu ya. Di depan ada lembah rata, di ujungnya tumbuh melati. Mohon maaf segala kata. Semoga presentasi ini berkenan di hati. Kalau ramai lanjut part 2.